بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian di bab yang kedua berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man su'ila ilman wa huwa mushtagilun fi hadithihi fa atamma al-hadith thumma ajaba as-sa'il. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia sedang sibuk di dalam pembicaraan, maka dia sempurnakan pembicaraannya, kemudian dia menjawab orang yang bertanya. Ya. Ini bab yang kedua, dan di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menyinggung etika seorang yang alim, seorang guru, dan etika seorang muta'allim, seorang yang berguru, seorang murid. Ya. Jadi seorang alim kalau dia ditanya tentang ilmu, dia sedang berbicara, tiba-tiba ada yang bertanya. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, dia lanjutkan pembicaraan. Setelah selesai pembicaraannya, maka baru dia menjawab orang yang bertanya. Ya. Judul bab yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di sini, dan kesimpulannya beliau ingin mengingatkan bahwa seorang guru itu ada etika yang perlu dia perhatikan, dan seorang murid juga ada etika yang perlu dia perhatikan di dalam mengambil ilmu. Kandungan dari judul bab ini diambil dari hadis yang akan beliau sebutkan. Ya. Beliau membawakan di sini hadisnya. Kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulayh diceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Fulayh. Ya, ha ini perpindahan sanad. Ya, Fulayh adalah Fulayh bin Sulaiman Al-Madani. Wa haddatsani Ibrahim ibn al-Mundhir. Dan menceritakan kepada saya Ibrahim ibn al-Mundhir, qala haddatsana Muhammad bin Fulayh, qala haddatsani Abi. Qala haddatsani Hilal ibn Ali. Ibrahim bin Mundhir berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulayh. Muhammad bin Fulayh berkata, menceritakan kepada aku ayahku, yaitu Fulayh bin Sulaiman. Fulayh bin Sulaiman berkata, haddatsani Hilal bin Ali, menceritakan kepada aku Hilal bin Ali. Hilal bin Ali ini disebut dengan nama, disebut Hilal bin Ali, disebut Hilal bin Maimun, dan disebut Hilal bin Abi Maimun, dan disebut juga dengan Hilal bin Abi Hilal. Ya. 3 penyebutan untuk satu orang. Dan ini bagi siapa yang tidak tahu dianggap 3 orang, padahal dia adalah satu orang. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perlu saya ingatkan bahwa di Sahih Al-Bukhari ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membawakan hadis dari Nabi. Imam Al-Bukhari sudah sangat jauh dari masa Nabi, sudah lebih 200 tahun. Tentunya beliau tidak berjumpa, karena itu ada perantara yang menyambungkan ke Nabi. Rawi-rawi guru-guru beliau ini yang menjadi perantara beliau sebutkan, sehingga sanadnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan sanad. Dan ini keistimewaan membaca buku hadis. Ya,
Kita akan merasa tenang dengan hadis yang dibaca karena memang dari sumber yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sanadnya hingga ke Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Bainama an-nabiyyu fi majlisin." Ya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah majlis, yuhadditsul qaum. Beliau menyampaikan hadis kepada satu kaum. Ya. Ja'ahu a'rabi. Datang kepada beliau seorang a'rabi. A'rabi itu adalah man sakan al-badiyah. Orang yang tinggal di pedalaman. Dan kadang dia berpindah-pindah tempat tinggalnya, tidak menetap. Ya. Itu adalah Arabi. Dan ini hadis dari potongan ini memberikan kepada kita dua pelajaran terkait dengan masalah ilmu. Yang pertama adalah keseriusan Nabi di dalam membimbing umat. Ya. Beliau mengajari, ya, di kegiatan beliau menyampaikan hadis, beliau berada di tengah para sahabatnya. Ya, sampai di antara hal yang menunjukkan betapa besarnya semangat Nabi umatnya mendapat kebaikan, di dalam hadis Amr bin Akhtab riwayat Muslim diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri setelah salat subuh. Beliau naik di atas mimbar. Kemudian beliau menyampaikan pembicaraan kepada para sahabat, menyampaikan hadis yang berisi wejangan-wejangan dan perkara-perkara syariat. Terus beliau berbicara hingga masuk waktu duhur. Bayangkan ya, setelah apa? Salat subuh. Setelah itu beliau turun, salat subuh, salat duhur. Ya. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Kemudian beliau terus berbicara sampai masuk waktu asar. Setelah itu beliau turun salat asar, kemudian naik lagi ke atas mimbar hingga masuk waktu maghrib. Ini perhatikan semangat beliau. Ya Allah telah sifatkan beliau di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Rasul ini merasa berat atau merasa kehadian kalian itu membangkang. Dan Rasul ini sangat bersemangat kalian mendapat hidayah. Ini semangat. Sebutkan beliau sangat bersemangat. Dan ini diantara semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka apapun dari bentuk penyebaran agama, dakwah di jalan Allah, keberhasilannya itu dilihat dan diukur kepada semangatnya seperti ini. Semakin tampak semangat dan kesungguhan, Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan manfaat ilmu, Nabi sedang berbicara, menyampaikan pembicaraan kepada satu kaum. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang alim ia menyampaikan khusus kepada satu kaum tertentu kalau memang ada hajat, ya, dan keperluan terkait dengan kaum tersebut. Ya. Dan di sini ada faedah yang ketiga juga. Arabi ini ketika Nabi sedang berbicara dia masuk saja. Ini menunjukkan, ya, bahwa dia datang belajar, tidak ada yang menghalanginya. Ya. Tidak ada laporan dulu ke pengawal, ya, atau dia harus daftar dahulu. Ya, siapa saja mau datang belajar, dia belajar. Jelas ya? Dan ini sifat kebenaran terbuka ilmu itu. Siapapun bisa mengetahuinya. Ya, dan ini ciri kebenaran. Adapun rahasia-rahasia, sebagian orang menyampaikan, dianggap menyampaikan ilmu, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, ya,
Ini dari ciri kebatilan. Disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, "Idza ra'aitum qauman yatanajawna fi amri al-'amma atau yatanajawna fi amrin duna al-'amma, fa'lamu annahum ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat satu kaum mereka berbicara berbisik-bisik tentang sebuah perkara, pembicaraan antara mereka orang umum tidak ikut, ketahuilah bahwa mereka sedang merintis kesesatan. Iya. Jelas ya? Jadi secara umum Nabi terbuka. Siapapun yang mau datang belajar dan mengambil ilmu dari beliau. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan adanya hal-hal yang mengatur kepada perkara yang kembali kepada kemaslahatan orang yang belajar. Seperti yang banyak disaksikan di masa ini. Ya, dengan pendidikan-pendidikan misalnya yang sudah ditentukan per kelas muridnya berapa orang. Ini dari pengaturan dan maslahat yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat. Ya. Pengaturan untuk kembali kepada kemaslahatan orang yang belajar itu adalah hal yang dibolehkan. Adalah hal yang dibolehkan. Dan ini dasar ada di dalam agama kita. Ditunjukkan oleh beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berperang di jalannya, ya, dalam keadaan bersaf-saf, seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kerapian dan pengaturan ada. Suatu hal yang digambarkan di dalam syariat. Jelas ya? Tapi menggunakannya dalam bentuk membatasi, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, ya, atau menyembunyikan kebatilan, ini yang masuk dalam kategori celaan. Jadi tatkala Nabi berada di sebuah majlis menyampaikan hadis kepada satu kaum, seorang Arabi datang. Maka ia berkata, "Mata sa'ah?" Arabi ini bertanya, kapan hari kebangkitan? Ya. Kapan hari kebangkitan? Perhatikannya pertanyaannya, kapan hari kebangkitan? Sedangkan dia Arabi. Ya, dan Arabi biasanya kalau dia di pedalaman itu biasanya tabiatnya lebih kasar daripada orang yang di kota. Tapi bersamaan dengan itu Islam melembutkan hati mereka. Perhatikan pertanyaannya, kapan hari kebangkitan? Ini pertanyaan orang-orang yang lembut hatinya. Ingat akan hari kiamat. Ya. Makanya dia tanya, kapan hari kebangkitan? Famada Rasulullah SAW yuhadith. Maka Rasulullah SAW masih terus berjalan menyampaikan hadisnya, pembicaraannya. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian dari kaum ketika Nabi tetap berjalan, Arabi seakan-akan tidak dihiraukan, tidak dijawab pertanyaannya, Nabi tetap berjalan menyampaikan, berbicara, melanjutkan pembicaraannya. Ya, maka ini dikomentari oleh yang hadir. Sebagian kaum berkata, "Sami'a maqal fakarih maqal." Sebagian yang hadir berkata, Nabi mendengar apa yang dia ucapkan dan Nabi tidak senang dengan ucapannya. Maksudnya dengan pertanyaannya. Wa qala ba'dhum, sebagiannya lagi berkomentar, "Bal lam yasma'." Ya, ada yang berkomentar, enggak, itu Nabi enggak dengar, makanya beliau lanjutkan. Ya. Jelas ya? Perhatikan ya, sahabat mengomentari sikap Nabi. Ya. Mengomentari sikap Nabi. Dan ini hal yang wajar. Ya. Itu adalah hal yang wajar menyikapi sesuatu yang sifatnya merupakan rujukan umum. Ya. Jelas ya? Dan apa yang disikapi oleh para sahabat ini, ya, sahabat memberi kemungkinan ini dan itu. Oleh Nabi SAW di dalam hadis tidak ada teguran. Menunjukkan bahwa boleh saja seseorang itu yang menduga. Jadi ingat ini dugaan dan bukan pemastian dan bukan suatu hukum. Jelas ya? Hatta idza qada hadithahu,
sampai sehingga Nabi sudah menyelesaikan pembicaraannya. Qala, beliau berkata, "Aina yuraqus sa'il anis sa'ah?" Itu sudah selesai pembicaraan. Maka Nabi berkata, ya, di mana saya menyangka ada yang bertanya tentang hari kiamat. Qala, maka Arabi ini berkata, "Ha ana ya Rasulullah." Dia berkata, "Saya wahai Rasulullah yang bertanya." Qala, maka Rasulullah bersabda, "Fa idza dhi'atil amanah fantadhir as-sa'ah." Apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kebangkitan. Apabila amanah ditelantarkan, maka tunggulah hari kebangkitan. Qala, Arabi ini kembali bertanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana ditelantarkannya amanah ini? Qala, maka Nabi menyebutkan, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila sebuah perkara diserahkan kepada selain ahlinya, apabila sebuah perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Tunggulah hari kiamat. Iya. Baik. Ini hadis yang mulia, terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang berharga. Di antara pelajarannya selain dari apa yang telah kita sebutkan, ini adalah maksud utama dari Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan etika seorang alim dan etika seorang muta'allim, etika seorang guru dan etika seorang murid. Ya. Perhatikan Rasulullah ini, beliau menggambarkan sejumlah etika seorang guru. Ya. Di antara etika seorang guru yang terdapat dalam hadis ini telah kita sebutkan tadi ya, beberapa keseriusan Rasulullah menyampaikan nasihat dan manfaat, dan bagaimana seorang alim itu dia buka ya, majelisnya, siapapun yang ingin datang mengambil kebaikan dia datang di dalamnya. Iya. Kemudian di sini Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, orang yang bertanya ini tentunya keliru cara bertanya. Sebab Rasulullah sedang berbicara, tiba-tiba dipotong, ditanya kapan hari kiamat. Dan ini tentunya dimaklumi ya. Ini kekeliruan, dan itu wajar karena Arabi yang bertanya. Arabi yang bertanya. Ada sesuatu yang muncul di kepalanya langsung disampaikan. Dan Rasulullah SAW tidak menghardik Arabi. Tadi beliau berpaling dengan bentuk melanjutkan pembicaraan. Supaya Arabi tahu bahwa sekarang beliau sedang sibuk melanjutkan apa? Sedang sibuk dalam sebuah pembicaraan. Ya. Baik, maka di sini memberikan kepada kita etika seorang guru itu, karena dia pandai melihat keadaan orang yang bertanya. Ada sebagian orang bertanya, dia bukan Arabi, dia bertanya bukan pada tempatnya. Kadang si alim menegurnya, ya. Dan ini akan bermanfaat bagi dia teguran. Jelas ya? Kadang ada sebagian orang dianggap jahil, tidak mengerti. Maka di sini Nabi berpaling darinya. Setelah itu baru beliau tanya, di mana tadi orang yang bertanya? Setelah beliau sudah selesai. Nah ini pendidikan dengan perbuatan, dengan contoh, agar supaya si penanya bertanya pada tempatnya. Iya. Dan ini dari etika yang diajarkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan etika ini menunjukkan bahwa seorang guru hendaknya punya sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada orang yang bertanya. Dan ini dari bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang disifatkan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkan engkau. Dan dia pula Rasulullah SAW yang berwasiat kepada Aisyah, "Alaiki birrifq, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Wahai Aisyah, hendaknya engkau berlemah lembut. Tidaklah lemah lembut itu berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali itu akan memperjelek sesuatu tersebut. Iya. Dan ini juga menunjukkan dari etika seorang alim. Ya. Dia lebih mendahulukan siapa yang datang bertanya kepadanya. Ya. Lebih mendahulukan siapa yang dahulu di dalam mengambil pelajaran darinya. Sebab Nabi dari awal sudah memberikan pelajaran kepada satu kaum, menyampaikan pembicaraan. Tiba-tiba datang Arabi, baru datang langsung ingin mengambil pelajaran lain dengan bertanya, kapan hari kebangkitan? Maka didahulukan ya, orang yang pertama datang. Ya. Dan hadis ini dari kaidah yang disebut oleh sebagian ulama fikih, man sabaqa ila mubah fa huwa aula bih. Siapa yang lebih dahulu menuju kepada perkara yang dibolehkan, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Ya, sekali dia lebih dahulu datang, maka mereka yang didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika Nabi sudah selesai, beliau berkata, "Aina uratus sa'il?" Di mana saya menyangka ada yang bertanya di sini. Ya. Jadi beliau berpaling, memberi pendidikan pelajaran. Setelah itu beliau bertanya, di mana orang yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa seorang guru, walaupun dia mendapatkan perlakuan yang kurang bagus dari murid, ya sepanjang murid ini memang ingin kebaikan, maka tetap dia jelaskan kebaikan itu padanya. Janganlah akhlaknya yang jelek itu membuat si murid tersebut diharamkan dari kebaikan. Ya. Tapi dia diberikan pendidikan sekaligus diberikan kebaikan. Nabi ini melakukan dua hal. Dia bertanya, salah cara bertanya. Dididik oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab, beliau melanjutkan pembicaraan. Ini terdidik Arabi. Dia tahu bahwa ini bukan waktu tepat bertanya. Ini akan membekas dalam jiwanya, di kali lain insya Allah tidak akan berulang. Ya. Dan Nabi memberikan contoh yang kedua. Ya. Beliau menampung pertanyaan, tapi beliau jawab pada tempatnya. Beliau katakan, di mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Jelas ya? Kemudian beliau terangkan jawabannya. Ya. Baik, ini ada pada yang terkait dengan guru yang ada di dalam hadis ini. Ada pun yang terkait dengan murid. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang murid itu jangan dia bertanya kepada guru dan gurunya sedang sibuk berbicara. Iya. Sedang sibuk berbicara, apakah dia menyampaikan pelajaran atau dia menyampaikan pembicaraan kepada orang lain. Misalnya ada dua orang yang bertanya. Ada beberapa orang bertanya. Ada orang lagi bertanya bersama kepada guru. Nah, maka dia masuk, ya, langsung mendahulukan pertanyaannya. Ya. Tidak. Jelas ya? Baik. Jadi dia menunggu. Ya, dia menunggu. Jangan dia memotong pembicaraannya. Sebab ini akan mengganggu si alim. Ya. Namanya menjawab. Ya, dia menghadirkan dari ketentuan syariat yang diperlukan oleh si penanya. Ya.
Tatkala datang orang yang kedua bertanya dan memotongnya, ini tentunya dimaklumi, itu adalah bentuk dari gangguan. Bentuk dari gangguan. Karena itu diperhatikan etika di dalam hal ini. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, terdapat di dalamnya etika bahwa, atau terdapat di dalamnya pelajaran bahwa orang yang bertanya itu ada etika-etika yang harus dia jaga. Salah satunya adalah ini. Ya, salah satunya adalah ini. Dan ada etika yang lain. Ya, ada etika yang lain yang seharusnya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu. Karena itu sebagian para ulama berkata, husnul su'al nisful ilm. Bagusnya pertanyaan itu adalah seperdua ilmu. Bagusnya pertanyaan itu adalah apa? Seperdua ilmu. Ya. Maka dia harus pandai menyampaikan pertanyaan seringkas mungkin yang menggambarkan keadaan apa yang dia inginkan. Ya. Dan bagusnya dia menyusun pertanyaan ini adalah seperdua dari ilmu. Seperdua dari ilmu. Ya. Dan guru juga, ya, dari sisi kejiwaannya, ketika mendengarkan pertanyaan dari murid, pertanyaan yang sama, tapi dua orang ini beda cara menyampaikan pertanyaan. Salah satunya etikanya lebih bagus. Tentunya si guru lebih senang mendengarkan, ya, dengan penuturan dan etika yang bagus tersebut. Iya. Walaupun guru itu pada umumnya dia tidak terpengaruh. Ya. Yang diinginkan adalah isi dari pertanyaan sehingga diberikan jawaban. Ya. Itu etika yang umum yang dijaga oleh guru. Sebab dia menyampaikan ketentuan syariat dan tidak terpengaruh dengan apa? Ya. Kekurangan si penanya dalam akhlak maupun yang lainnya. Iya. Tapi sekali lagi, ini adalah etika yang penting dijaga oleh seorang yang bertanya. Ya. Kalau dia sudah pandai bertanya, nah ini dia akan apa? Punya kemampuan yang lainnya. Punya kemampuan yang lainnya. Baik. Kemudian kata, baik. Kemudian dari etika seorang murid di dalam hadis ini juga, murid itu boleh bertanya ulang kepada guru kalau ada sesuatu yang dia tidak pahami. Nabi sudah menjelaskan kapan hari kiamat itu. Nabi jawab, apabila amanah ditelantarkan, tunggulah hari kiamat. Si Arabi bertanya lagi, bagaimana ditelantarkannya? Karena ada sesuatu yang dia tidak pahami, dia tanyakan bagaimana ditelantarkannya. Iya, menunjukkan bahwa boleh mempertanyakan sesuatu yang apa? Kurang dipahami. Ya, dan di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab. Dan ini etika lagi bagi seorang guru, dia harus bersabar ya, terhadap pertanyaan orang yang bertanya hingga dia selesai. Iya. Baik. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalamnya isyarat bahwa ilmu itu adalah tanya jawab. Ya, dan ini metode dalam pembelajaran. Bahwa ilmu itu kadang dengan menyampaikan dan kadang dengan bentuk tanya jawab. Ya. Si A bertanya kepada si B, si murid bertanya kepada si guru. Tanya jawab ini adalah ilmu. Yang akan datang nanti ya. Di dua bab yang akan datang, Nabi bertanya kepada para sahabat. Baik.
Kemudian di sini dikatakan di dalam hadis, Nabi menjelaskan tentang hari kiamat. Kata beliau, "Fa'idza dhuyyi'atil amanah, fantadhir as-sa'ah." Apabila amanah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Ya. As-sa'ah adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Ini salah satu tanda dari tanda hari kiamat. Pertanyaan Arabi, mata saat, kapan hari kiamat? Itu pertanyaannya. Dimaklumi kalau dijawab hari kiamat itu terjadi pada hari ini, tahun ini, itu pertanyaan tentunya ya adalah hal yang tidak mungkin dijawab oleh Nabi. Sebab kapan hari kiamat itu tidak seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Dia adalah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Bagaimana diterangkan dalam banyak ayat. Ya. Maka di sini seorang guru, kadang si penanya bertanya dengan sebuah pertanyaan, dia tidak menjawab dengan jawaban apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan, tapi diarahkan kepada hal yang lain yang mencukupi pertanyaan itu. Iya. Jelas ya? Dan ini dari keahlian dan seperti ini harus ditekuni oleh orang yang memberikan fatwa, memberikan jawaban. Karena itu memberikan jawaban ini perlu ada contoh. Dia melihat kepada guru, duduk kepada ahli ilmu. Dia melihat kepada para ulama bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang memberikan pendidikan. Jelas ya? Dan ini salah satu manfaat dari ilmu. Manfaat dari mempelajari ilmu kepada guru. Mengambil ilmu dari guru. Ya. Kita bisa melihat dari guru itu akhlak. Ya, dan harus diketahui ya bahwa sebagian dari ulama kita di masa ini yang dikenal sebagai mufti, pemberi fatwa, yang fatwanya tersebar di tengah manusia. Ya, sebelum mereka sampai kedudukan tersebut, mereka sudah dilatih sebelumnya oleh guru-guru mereka untuk berfatwa. Dan ini dimaklumi. Ya. Anggaplah misalnya ulama kita di Saudi misalnya dari Lajnah Daimah, ya, dimaklumi bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah, mufti Saudi Arabia yang pertama, guru Syekh bin Baz. Dia ini mendidik ulama-ulama untuk menjadi mufti. Ya, bukan penuntut ilmu ya, tapi ulama-ulama diri jadi apa? Mufti. So, kadang ada alim, ya, dia luas ilmunya dan mampu memberi jawaban. Cuma di fatwa, kadang seseorang perlu menjawab dengan jawaban yang ringkas, singkat, dan mencukupi apa yang ditanyakan. Dan ini perlu latihan. Ya. Maka orang yang tidak pernah duduk dengan ulama besar, melihat mereka bagaimana menjawab pertanyaan, mana-mana ini, sulit akan tergambar. Jelas ya? Walaupun dia baca di dalam hadis, Rasulullah banyak memberikan contoh, jawaban-jawaban yang ringkas, tapi tatkala mereka duduk dengan para ulama, maka akan terlihat bagaimana kedalaman ilmu. Ya, bagaimana kedalaman ilmu. Itu luar biasa kalau kita melihat majelis Syekh bin Baz misalnya. Ya. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan di musim haji. Luar biasa. Ya. Nampak rasisnya ilmu itu. Mendalamnya ilmu itu pada diri. Ya. Dan berbeda ya, dengan jawaban alim yang umurnya lebih di bawah mereka. Walaupun jawabannya sama, tapi cara menjawabnya, kemudian cara memahamkannya, ya, suatu hal yang sangat menakjubkan. Karena itu perlu seseorang itu
Ya, mengambil dari guru bagaimana cara memberikan jawaban yang tepat. Dan seorang perlu melatih diri untuk hal itu. Iya. Ini apabila dia sudah sampai ke tingkatan yang selayaknya dia berada di situ. Jadi Nabi menjelaskan bahwa Nabi ditanya kapan hari kiamat, beliau tidak jawab. Nah, kapan hari kiamat tadi? Beliau jawab tentang tanda hari kiamat. Kalau amanah sudah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Iya. Dan jawaban Rasulullah menunjukkan pentingnya amanah. Pentingnya amanah. Iya. Dan menjaga amanah ini salah satu dari akhlak yang mulia. Salah satu dari akhlak yang mulia yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Sifat orang-orang yang beriman. Sifat para nabi dan para rasul. Ya. Kalau amanah ditelantarkan, maka itu adalah salah satu tanda dari tanda hari kiamat. Kemudian si penanya kembali bertanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana ilmu itu ditelantarkan? Atau bagaimana amanah itu ditelantarkan? Qala, maka Nabi berkata, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat. Iya. Jadi ini tanda hari kiamat atau tanda ditelantarkannya amanah apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya. Ya. Jelas ya? Semua perkara ada ahlinya masing-masing. Ya. Ada ahlinya masing-masing. Pertanian terkait dengan tanaman ada ahlinya. Ya. Terkait dengan bangunan ada ahlinya. Terkait dengan kedokteran ada ahlinya. Ya. Terkait dengan bahasa ada ahlinya. Ya. Terkait dengan agama ada ahlinya. Semuanya punya apa? Punya ahli. Kalau sebuah perkara diserahkan kepada selain ahlinya, ya, maka inilah yang apa? Merupakan tanda hari kiamat, ditelantarkannya amanah. Ditelantarkannya amanah. Ini penekanan tentang pentingnya ilmu. Imam Al-Bukhari membawakan di sini apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya. Ini beliau ingin tekankan bahwa ilmu itu diserahkan kepada ahlinya. Yang kedua bahwa ilmu itu harus diambil dari ahlinya. Harus diambil dari ahlinya. Iya. Jelas ya? Ilmu harus diambil dari ahlinya. Adapun kalau dia mengambilnya dari selain ahlinya, maka inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Dan disebutkan di sini ahlinya, ya memang dia sudah pemiliknya ahli di situ. Kalau dia tidak ahli, maka itu merusak. Ya. Maka itu merusak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir risalah Al-Hamawiyah, beliau menyebutkan bahwa alam ini dirusak oleh 4 orang. Ya. Alam ini dirusak oleh 4 orang. Di antara yang beliau sebut adalah nisfu alim, seperdua alim. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau adalah nisfu tabib. Ya. Seperdua dokter. Tabib. Kemudian yang ketiga
adalah nisfu nahwi. Seperdua nahwi. Ahli nahwu. Iya. Saya lupa yang keempatnya. Jadi beliau sebutkan seperdua. Adapun seperdua dari ahli ini merusak agama. Adapun seperdua tabib ini merusak badan manusia. Ya. Adapun seperdua nahwi ini merusak lisan manusia. Merusak lisan. Jelas ya? Jadi ini contoh kalau amanah tidak diserahkan kepada ahlinya, akan terjadi apa? Akan terjadi kerusakan. Akan terjadi kerusakan. Iya. Dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan membawakan kisah ini, Nabi memberikan hadis kepada para sahabatnya. Arabi datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat di dalamnya makna terkait dengan ilmu, makna yang sangat penting, banyak ditelantarkan oleh orang manusia di masa ini, yaitu bahwa ilmu itu diambil dan dipelajari melalui guru. Terus ada guru dia belajar, tidak baca sendiri. Ya. So, biasanya orang baca sendiri, ya. Ini akan membuat pemahaman-pemahaman sendiri. Karena itu kata sebagian para ulama, man dakhala fil ilmi wahda, kharaja wahda. Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, dia juga keluar sendirian. Maksudnya dia sendiri belajarnya, akhirnya dia akan membawakan kesimpulan, tidak ada yang pernah mengucapkan kesimpulan seperti itu. Dia keluar sendirian. Ya. Maka dia harus mengambil dari guru. Yang guru ini mengajarkan kepadanya kunci-kunci ilmu. Mendekatkan ilmu yang rumit dipahami, didekatkan kepada murid bagaimana pemahamannya. Memberikan dasar-dasar pijakan pada ilmu yang dengannya dia membangun dan memperluas, mempelajari ilmu syariat yang lainnya. Ya. Inilah fungsi dari guru. Ya. Di antara fungsi dari guru. Dan ini makna yang sangat agung diterangkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan membawakan hal ini. Ya. Dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa seakan-akan Imam Al-Bukhari memberikan isyarat bahwa ilmu itu diambil dari orang-orang yang tua di antara kalian. Orang-orang besar di antara kalian. Ya. Dan ini beliau petik dari kisah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun mengambil ilmu dari al-kibar, orang-orang yang besar di antara kita, ya, lebih tua di antara kita, itu adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda di dalam hadis, dihasankan hadis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, al-ilmu atau al-barakatu min akabirikum. Berkah itu dari orang-orang tua di antara kalian. Itulah berkah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, la yazalun nasu bi khair ma ya'khuduna al-'ilm an akabirihim. Fa idza akhadhu al-'ilm an asagirihim halaku. Manusia itu akan terus-menerus berada di atas kebaikan kalau dia mengambil ilmu dari orang-orang besar di antara mereka. Kapan mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang kecilnya, maka mereka akan binasa. Iya, mereka akan binasa. Maka ini adalah tuntunan umum bagaimana seorang mengambil ilmu dan mempelajari ilmu agama. Dan ulama besar kita di masa ini, alhamdulillah, semuanya ada dan hidup. Kita bisa mengambil ilmu darinya.
Dan tentunya di dalam mempelajari ilmu akan datang nanti tuntunan bahwa ilmu itu dipelajari dari yang kecil sebelum yang besarnya. Yang kecil sebelum yang besarnya. Ya. Sehingga seorang harus ada tahapan di dalam mengambil dan mempelajari ilmu agama. Baik. Jadi ini ucapan yang sangat indah dari Nabi tatkala beliau berkata, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Ya. Segala perkara harus dikembalikan kepada ahlinya agar supaya perkara tersebut berberkah dan membawa kebaikan. Baik, selesai sudah bab yang kedua.